Ya, saya yang jadi host loh, Bu. Udah, Ceh. Mulailah, Ceh. Udah record, Ceh. Iya, ayo. Selamat pagi semua teman-teman. Kita akan mulai kembali menyembah Tuhan. Ini saya diminta sama Pak Heri untuk bawain penyembahan. Yuk, Sam. Kita akan memuji Tuhan, Tuhan yang besar. Kita akan memuji Dia lagi pagi ini. Kita akan mengingat kasih Dia. Kita akan mengingat kebesaran Dia di dalam hidup kita. Apalagi saat ini jika kita di dalam kondisi yang tersesak, kondisi yang terjepit. Biarkan lagu ini pagi ini, pujian pagi ini, penyembahan kita pagi ini menaikkan iman kita bahwa kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang akan memberikan kepada kita jalan-jalan kita yang keluar, dan Dia akan selalu memberikan penyertaan Dia bagi kita. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, suruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam. Ku tidak menyerah meski dalam kesesakan, suruh hidupku dalam Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi
tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Engkau Tuhan dalam segala keadaanku. Aku tidak takut, aku punya Engkau yang besar, Allah yang setia, Allah yang dahsyat dalam segala keadaanku. Kami tinggikan Engkau Tuhan pagi ini, kami muliakan Engkau pagi ini Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah penyelamat kami, penyelamat kami, Allah yang kasih. Kami bersyukur, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, kami muliakan Engkau, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, berkarya-Mu, berpenyelamat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti,
Jalan-jalanmu Tuhan bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Ajarku memahami semua yang kau, agar hidupku puaskan hati. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri, serahkan diri genapi karyamu. Pagi ini Tuhan, Engkau yang ada di antara segala pergumulan kami. Tapi kami tidak pernah takut. Kami punya Engkau Tuhan. Kami terus mau mengikuti Engkau Tuhan. Jejak-jejakmu Tuhan. Kami mau berbakti seumur hidup kami kepada Engkau Tuhan. Pagi ini Tuhan, ketika kami meninggikan Engkau, memuliakan Engkau, menaikkan puji-pujian, juga sebagai satu bentuk kami, bakti kami, hidup kami untuk Engkau Tuhan. Ketika kami memuji Engkau dari hati kami paling dalam,
betapa indahnya kami sebagai murid, kami sebagai anak-Mu, dan kami punya teladan yang indah juga, yaitu Engkau, Tuhan. Untuk itu, kami tahu, Tuhan, kami bakti kepada Engkau, kami menjadi hamba menjadi hamba. Itu adalah keindahan yang paling indah di dalam hidup kami. Karena kami akan memiliki sukacita yang sempurna, memiliki sukacita yang tidak dimiliki dunia sana. Tuhan, sekalipun Tuhan pada pagi ini, dalam segala pergumulan kami yang belum terselesaikan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati setiap penyembahan kami ini Tuhan. Terimalah dan terpujilah kan nama Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Engkau Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Silakan Ibu Mirianti. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Suara saya bagaimana, terdengar? Cukup terdengar. Ya. Hari ini akhir pekan ya Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya dapat giliran untuk membacakan firman Tuhan. Beberapa hari kita sudah membaca ketetapan-ketetapan yang Tuhan mau dilakukan oleh umat Israel melalui Musa. Tuhan menyampaikannya dalam kitab Imamat ini, banyak peraturan-peraturan ya, dan semuanya itu untuk umat Israel ya Bapak Ibu. Sebelum saya bacakan ayat firman Tuhan di Imamat 26 ini banyak ya, banyak sekali sampai ayat yang ke-46. Wah, ini satu pasal sebelum terakhir ya, Imamat. Jadi Bapak Ibu kita harus ingat ya, Tuhan itu memilih umatnya sejak dahulu itu. Kalau kita ingat, Bapak Abraham mempunyai anak ya, Ismail dan Ishak. Ishaklah yang dipilih oleh Tuhan. Kemudian Ishak mempunyai anak Yakub dan Esau. Yakublah yang diberkati. Kemudian Yakub ini mempunyai anak 12. Nah, itulah bangsa Israel. Nah, ayat firman yang kita baca beberapa hari ini itu adalah ketetapan yang Tuhan mau umat Israel laksanakan. Kita pada saat ini, kita sebutannya kita adalah umat tebusan Tuhan Yesus. Bukan Israel secara jasmani ya. Mungkin kita keturunan dari Abraham yang keberapa, dari siapa gitu ya, tapi sudah nggak jelas lagi. Tapi yang jelas, yang benar itu kita orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga sebutan kita adalah umat tebusan. Umat tebusan Allah. Nah, kita baca ya di pasal 26 ini. Hal-hal yang Tuhan mau kita lakukan supaya kita diberkati Bapak Ibu. Judulnya aja berkat ya. Ayat 1 saya baca. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala,
janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allah. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku, akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintah-perintahku, serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai pada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negeri itu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Bapak Ibu, ini adalah hal-hal apa yang harus kita lakukan supaya kita diberkati oleh Tuhan. Dikatakan di sana bahwa orang yang diberkati itu tidak kekurangan makanan. Ya, makanannya cukup dari panen yang lalu belum habis, sudah menyimpan panen yang baru, yang pada saat ini panen mereka lakukan. Nah, itulah bukti pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Tuhan mengatakan pada saat itu, kenapa Tuhan katakan jangan ada batu ya, berhala, patung atau tugu ya? Karena pada saat itu memang bangsa Israel yang dibawa Musa keluar dari Mesir itu, pada saat itu mereka membuat patung lembu emas ya. Nah, itu adalah kebiasaan mereka menyembah Allah mereka itu terbawa dari orang tua mereka sebenarnya. Coba Bapak Ibu ingat pada saat Rahel dibawa oleh Yakub pergi dari ayahnya, itu di antara 2 istri Yakub itu, Rahel membawa patung berhala.
sampai digeledah oleh ayahnya dan Yakub dikejar-kejar untuk mencari berhala itu. Itulah sumber dari kenapa anak keturunannya kemudian ingat lagi akan sesembahan lain. Kalau kita pada saat ini kita adalah umat tebusan Tuhan, ya, kita baca ya di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 16. Nah, itu adalah yang diklik dari Imamat 26 ayat 12 ya. Sebutan kita itu apa? Sebutan kita itu bait Allah. Dikatakan di sana ya, 2 Korintus pasal 6 ayat 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Nah, Tuhan itu sudah membuat kita ini, umat tebusannya itu adalah baitnya, bait Allah. Jadi tidak boleh ada berhala lagi dalam hidup kita. Kita koreksi aja masing-masingnya. Apa yang masih jadi berhala? Tuhan nggak mau itu dipersatukan. Kita baca selanjutnya. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Nah, jelas ya Bapak Ibu ya, Tuhan itu diam bersama kita. Kalau pada saat umat Israel di zaman Musa itu, Tuhan menuliskan hukum-hukumnya ya, itu pada loh batu. Di ayat firman yang ditulis dalam perjanjian baru, karena kita adalah bait Allah, ya, tubuh kita ini, hidup kita ini adalah pusat penyembahan bagi Allah. Tuhan menuliskan firman-Nya pada loh hati kita. Bukan lagi di loh batu, tapi di hati kita. Jadi kita harus belajar peka. Saya juga selalu berdoa, Tuhan ajarkan saya peka mendengar suaramu, firman-Mu dalam hatiku. Nah, itulah kita sekarang Bapak Ibu. Kita umat pilihan, kita umat tebusan Tuhan Yesus. Nah, perintah Tuhan jelas. Hukum yang pertama dan utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Bagaimana cara mengasihinya? Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Baru kemudian kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian pada saat Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan muridnya, Tuhan berfirman mengatakan kepada murid-muridnya, kasihilah sesamamu manusia seperti aku mengasihi kamu. Nah, kasih inilah sebagai inti dari hidup kita bersama Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Tuhan mau inti dan pusat kehidupan kita adalah kasih. Yang pertama adalah kasih kepada Allah, kepada Tuhan, kemudian kasih kepada sesama. Caranya Tuhan sudah firmankan. Pertama dengan segenap hati, kasih kepada Allah, segenap jiwa, segenap akal budi. Kasih kepada sesama seperti dirimu sendiri. Ya, diri kita ini. Jadi kalau kenapa orang itu harus mandi ya? Karena mengasihi dirinya kan. Kenapa orang itu harus ya menjaga kesehatan? Karena mengasihi diri sendiri. Tapi Tuhan juga katakan, kasihilah sesamamu
seperti aku mengasihi kamu. Nah, kita juga harus sadar bahwa kita itu dikasihi Tuhan. Kita mengasihi diri kita itu seperti Tuhan mengasihi kita. Bagaimana? Oh, pemeliharaan Tuhan itu sempurna, Bapak Ibu. Kalau perkataan mungkin karena ini tahun politis ya, pemeliharaan Tuhan itu paripurna. Ya. Sebelum kita hidup juga Tuhan sudah mengasihi kita. Itulah apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan supaya kita diberkati. Dan berkatnya itu benar Bapak Ibu, kita tidak kekurangan makanan. Percaya deh. Masa panen kita pada saat ini ya sudah ada, dan masa panen yang lalu masih ada, dan kita bersambungan makan berkat Tuhan untuk kepenuhan hidup kita. Percaya Bapak Ibu ya. Jangan karena mungkin kita sedang dalam satu hal yang membuat kita itu sesak gitu ya, membuat kita merasa begini sih ya. Tapi percayalah bahwa Tuhan memelihara kita itu paripurna. Kemudian kita lanjutkan ya pembacaan kita karena masih banyak ini di pasal 26 ayat 14 sampai 46. Ini kalau saya baca ini saya ngeri juga ya Bapak Ibu ya. Banyak sekali ini perintah Tuhan ya. Pada intinya kita itu tidak boleh melawan Tuhan. Kita tidak boleh melawan perintah Tuhan. Baik yang ada di dalam kitab suci yang kita baca ini maupun dalam firman Tuhan yang ditulis di loh hati kita, yang Tuhan katakan tersendiri untuk kita. Jangan kita lawan Bapak Ibu. Karena kalau kita melawan itu sama dengan kita menghujat. Itu Tuhan tidak mau. Yang berbicara kepada kita sekarang itu Roh Kudus, Roh Tuhan. Mari kita baca ya ayat 14. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintahku, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu untuk muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begitu kepadamu. Yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam, dan membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Aku sendiri akan menentang kamu sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari, sungguh pun tidak ada orang mengejar kamu. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras mengajar kamu sampai 7 kali lipat kamu dosa. Dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia. Tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku, dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan memunahkan anak-anakmu dan yang akan melenyapkan ternakmu serta membuat kamu menjadi
sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi. Jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau kuajar, dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak melawan kamu, dan aku sendiri akan menghukum kamu 7 kali lipat karena dosa. Dan aku akan mendatangkan ke atasmu suatu pedang yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu. Bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, maka aku akan melepas penyakit sampar ke tengah-tengahmu, dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh. Kalau aku memusnahkan persediaan makananmu, maka 10 perempuan akan membakar roti dalam satu pembakaran. Mereka akan mengembalikan rotimu menurut timbangan tertentu, dan kamu akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak keras melawan kamu, dan aku sendiri akan mengajar kamu 7 kali lipat karena dosamu. Dan kamu akan memakan daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan, dan bukit-bukit pengorbananmu akan kupunahkan, dan segala kebedupaanmu akan kulenyapkan. Aku akan melemparkan bangkai-bangkaimu ke atas bangkai-bangkai berhalamu, dan hatiku akan muak melihat kamu. Kota-kotamu akan kubuat menjadi reruntuhan, dan tempat-tempat kudus akan kurusakkan. Dan aku tidak mau lagi menghirup bau persembahanmu yang menyenangkan. Aku sendiri akan merusakkan negeri itu, sehingga musuhmu yang tinggal di situ akan tercengang karenanya. Tetapi kamu akan kuserakkan di antara bangsa-bangsa lain, dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tempat tandus, dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan. Pada waktu itulah tanah itu pulih dan dilalaikannya tahun-tahun sabatnya selama tanah itu tandus, dan selama kamu tinggal di negeri musuh-musuhmu. Pada waktu itulah tanah itu akan menjalani sabatnya dan diberikan tahun-tahun sabat yang belum didapatnya. Tetapi ketandusannya, tanah itu akan menjalani sabat yang belum dijalaninya pada tiap-tiap tahun sabatmu, ketika kamu masih diam di situ. Dan mengenai mereka yang masih tinggal hidup di antaramu, aku akan mendatangkan kecemasan ke dalam hati mereka, di dalam negeri musuh-musuh mereka, sehingga bunyi daunnya ditiupkan angin pun akan mengejar mereka, dan mereka akan lari seperti orang lari menjauhi pedang, dan mereka akan rebah, sungguh pun tidak ada orang yang mengejar. Dan mereka akan jatuh tersandung seorang kepada seorang, seolah-olah hendak menjauhi pedang. Sungguh pun yang mengejar tidak ada, dan kamu tidak akan dapat bertahan di hadapan musuh-musuh. Dan kamu akan binasa di antara bangsa-bangsa lain, dan negeri musuhmu akan memusnahkan kamu. Dan siapa yang masih tinggal hidup di antaramu, mereka akan hancur lebur dalam hukumannya di negeri-negeri musuh mereka. Dan karena kesalahan nenek moyang mereka juga, mereka akan hancur lebur sama seperti nenek moyangnya. Tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku, dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka,
maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Jadi tanah itu akan ditinggalkan mereka dan akan pulih dari akibat tahun-tahun Sabat yang dilalaikan selama tanah itu tandus, oleh karena ditinggalkan mereka, dan mereka akan membayar pulih kesalahan mereka, tak lain dan tak bukan karena mereka menolak peraturanku, dan hati mereka muak mendengarkan ketetapanku. Namun demikian, apabila mereka ada di negeri musuh mereka, aku tidak akan menolak mereka dan tidak akan muak melihat mereka, sehingga aku membinasakan mereka dan membatalkan perjanjianku dengan mereka, sebab akulah Tuhan Allah mereka. Untuk keselamatan mereka, aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka. Akulah Tuhan. Itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Tuhan berlaku di antara Dia dengan orang Israel di Gunung Sinai dengan perantaraan Musa. Bapak Ibu, ada larangan, dan kalau kita memang melakukan hal yang dilarang Tuhan itu, kita akan dikutuk. Tapi Tuhan itu ternyata penuh kasih. Tuhan itu tetap mengasihi umatnya, umat yang dipilih, umat yang ditebusnya. Pada saat itu pun Tuhan mengatakan, coba di dalam ayat yang ke-46, ya. Jadi Tuhan itu mau mengampuni kalau umatnya itu mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Seperti kita saat ini umat tebusan Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita dari segala kesalahan kita. Tuhan katakan walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Bapak Ibu, itulah firman Tuhan yang saya membacakannya pada saat ini, dan dengan keterbatasan saya membagi kepada Bapak Ibu. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Heri. Silakan Pak Heri. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Mirianti karena Oh ya, Pak Ramli, maaf. ya Pak Heri memberi ini tanggung jawab. Tapi mungkin nanti Pak Heri akan, kalau bisa dia akan menambahkan kepada kita. Sekali lagi terima kasih ya Ibu Mirianti yang sudah membagi sharing firman pada hari ini. Hari ini seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Mirianti, ya, bagaimana Tuhan menjanjikan berkat, tapi juga Tuhan mengingatkan ada kutuk kalau kita tidak taat, ya. Seperti tadi Ibu Mirianti sudah katakan bahwa poin kalau kita ingin menerima berkat daripada Tuhan adalah jangan ada berhala di dalam kehidupan kita, ya. Dan tentunya di di ayatnya yang ke berapa tadi, ayat yang ketiga mungkin, ya. Jikalau kita hidup menurut ketetapan dan tetap berpegang pada perintah-perintah serta melakukannya, maka berkat-berkat Tuhan itu akan kita terima, ya. Kalau istilah Ibu Mirianti karena akrab dengan akreditasi, ya, istilahnya paripurna, ya. Jadi berkatnya menyeluruh, ya, menyeluruh. Bagaimana caranya supaya kita bisa tidak ada berhala dalam hidup kita dan kita melakukan semua ketetapan yang Tuhan perintahkan? Kuncinya seperti tadi dikatakan, diingatkan kepada kita, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati kita.
Jadi kita melakukan perintah-perintahnya bukan karena beban, bukan karena keterpaksaan, tapi karena memang kita mengasihi Tuhan, sehingga kita mampu melakukan semua perintah-perintahnya. Dan tentunya kalau kita tidak taat, maka akan ada konsekuensi. Konsekuensinya tadi dikatakan kutukan, ya, ada beberapa yang dikatakan tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Mirianti. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa tambahkan ya, sharing kesaksian atau apapun ya. Tapi sebelumnya kalau saya membaca ayat-ayat ini ya, ada rasa tenang ya, ada rasa kagum kepada Tuhan, karena ini adalah perikop-perikop terakhir daripada imamat. Sudah begitu banyak peraturan yang kita terima daripada Tuhan ya. Sudah begitu banyak peraturan yang diberikan Tuhan kepada Musa dan kepada bangsa Israel ya. Nah, kadang-kadang terkesan Tuhan itu begitu ribet ya, Tuhan itu begitu kesannya banyak menuntut ya. Tapi kalau kita baca perikop ini tentang berkat ini, terlihat sekali kasih sayang Tuhan kepada bangsa Israel dan tentunya kepada kita ya. Kalau kita baca satu persatu, bedah satu persatu berkat-berkatnya, betul tadi dibilang berkatnya ini luar biasa ya, berkat paripurna ya. Tuhan menjamin produktivitas usaha kita ya. Dalam hal ini bangsa Israel usaha pertaniannya ya. Tuhan membuat kita kenyang, persediaan makanan kita cukup, kita bisa hidup dengan tentram, damai sejahtera. Dikatakan kita berbaring dengan tenang tanpa ada gangguan.